menonton. Nah, pekerjaan kita ini hanya menonton. Kemudian yang ditonton apa, Bu Ani? Yang ditonton adalah iklan. Masih ingat ya? Nah, iklan ini yang selama ini kita sudah setujui, iklan itu ternyata merupakan lumbung emas yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang-orang yang berjualan itu akan melakukan yang namanya iklan atau promosi. Supaya apa? Supaya jualannya itu lebih cepat bisa berjalan dan bisa laris dan bisa menghasilkan uang. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, iklan ini ternyata nggak ada yang murah. Iklan ini mahal. Nah, pertama iklan ini ibu-ibu, bapak-bapak, dia melewati mulut lewat mulut. Kalau Ani jualan bunga, Ani bilang sama Pak Sipayung, Pak Sipayung, saya jualan bunga. Kalau ada teman Pak Sipayung yang mau beli bunga, nanti tolong info, saya kasih diskon sama Pak Sipayung. Nah, saya hanya bilang sama Pak Sipayung. Nah, itu artinya terbatas. Benar ya? Karena terbatas, kemudian ini yang disebut dari mulut ke mulut, manual. Nah, kemudian kita akan tingkatkan lagi. Kita akan tingkatkan lagi dengan yang namanya media cetak. Jadi Ani nggak ngomong lagi dari mulut ke mulut. Ani buatlah brosur, Ani iklankanlah melalui koran, Ani iklankanlah melalui majalah. Nah, ini aksesnya akan lebih mekar lagi dari mulut ke mulut. Benar ya? Nah, kemudian dari media cetak, ternyata dunia ini makin berkembang. Nah, media cetak ini makin berkembang, ternyata harus melalui media siaran. Nah, media siaran apa? Radio dan televisi. Nah, seiring karena dunia ini sudah berubah, yang ini mulai tidak ada, yang ini media cetak mulai go green, mulai tidak ada, kemudian yang media siaran ini mulai merosot, anjlok, terutama di kalangan anak muda. Anak-anak muda sekarang nggak mau nonton TV, Bapak dan Ibu. Mereka kalau menonton pakai yang namanya laptop atau pakai yang namanya gadget. Setuju ya? Saya dan suami istri nonton TV nggak pernah pakai TV. TV di rumah itu ada 3. Udah 3 tahun nggak ada yang buka, berdebu. Nontonnya pakai apa? Kita sudah pakai yang namanya gadget. Setuju Bapak dan Ibu? Nah, jadi iklan itu juga udah mulai berkurang untuk yang 1, 2, 3 ini. Nah, iklannya itu mulailah masuk yang namanya ke gadget. Inilah yang disebut dengan nama internet. Bapak dan Ibu setuju nggak? Kalau internet ini ternyata merupakan lumbung emas yang merupakan akses untuk mendapatkan income. Jadi yang kita katakan, saya mau jualan bunga, nggak perlu lagi buka yang namanya toko bunga. Tidak punya waktu, kita tungguin, gak ada orang datang, kita gondok. Ani mau jualan bunga, live aja online. Ani mau jualan monja, gak usah buka toko, nanti gak ada yang datang, kecewa. Apalagi sekarang COVID, orang semuanya harus prokes, protokol kesehatan. Live aja di Facebook. Ani mau jual tanaman, live. Ani mau jualan monja, live. Ani mau jualan tupperware, live. Ani mau jual makanan, live. Ani mau jualan apa aja, bisa melalui internet. Setuju? Nah, dari sinilah yang kita katakan, inilah zaman sekarang. Inilah zaman yang sekarang ini benar-benar memang sudah terbukti. Nah, makanya kita lihat semasa COVID, kita lihat tadi kita makan di Iga-Iga. Saya melihat begini, ini operasionalnya udah berapa? Orang kerjanya saya itu udah 7 orang. Yang makan siang cuma berapa orang? Kacau ini bentar lagi. Bakalan tutup ini bentar lagi. Astagfirullah, itu prediksi saya. Karena memang sekarang yang laku berjualan itu adalah Go Grab, Go Food. Nah, ini yang disebut dengan nama apa? Kalau Anda memang mau berbisnis, Anda harus bergeser ke aplikasi. Nah, setuju ya? Jadi dari sini ceritanya. Nah, sama karena ini adalah aplikasi dan aplikasi yang memang benar-benar nampak kali ini masa pandemi COVID-19, inilah yang disebut dengan nama Zoom. Aplikasi Zoom ini, si pemilik aplikasi nggak pernah menyangka kalau dia sekarang tajir melintir. Kenapa? Anak SD, anak SMP, anak SMA, orang kerja WFH. Benar nggak? Jadi mereka itu harus Zoom meeting. Berapa lah yang didapatkan? Begitu kita akan buat Zoom, kita akan
download, kita akan ambil. Ini si aplikasi Zoom akan dapat duit loh Bapak dan Ibu. Nah, ini dia menghasilkan sangat luar biasa, terutama di masa pandemi COVID-19. Setuju ya? Nah, kemudian yang kedua, ini adalah yang benar-benar terlihat, aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok ini anak-anak, remaja, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek dengar musik sedikit pakai TikTok, gaya-gaya dikit pakai TikTok. Benar ya? Nah, ini yang kita katakan. Kalau misalnya Pak Payung mau buka TikTok, Pak Payung download dulu. Benar nggak? Nah, begitu Pak Payung download TikTok, aplikasi TikTok dapat duit loh Pak. Setuju ya? Nah, ini terbukti aplikasi TikTok ini menyumbang korban pandemi COVID-19 Indonesia 100 miliar. Kalau dia nyumbang 100 miliar, Pak Payung bisa pikir berapa lah income dia. Subhanallah, luar biasa. Nah, dari sini yang kita katakan, ternyata bisnis aplikasi ini memang benar-benar inilah sekarang yang bertahan. Makanya di pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, kalau Anda sekarang mau berbisnis, berbisnislah aplikasi. Kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, kalau Anda mau berbisnis sekarang ini, berbisnislah aplikasi. Kalau enggak, kata si Bill Gates, bisnis Anda diambang kebangkrutan. Oke? Nah, jadi kita katakan ini salah satunya. Apalagi kita katakan Amazon. Nah, apalagi kita katakan Bapak dan Ibu, kalau yang namanya bisnis-bisnis ini, untuk bisnis yang namanya berjualan, inilah yang disebut dengan Lazada. Apalagi kita bilang ini adalah Shopee. Oke? Apalagi kita bilang Tokopedia. Oke? Apalagi kita bilang lapak.com. Oke? Ini semuanya adalah aplikasi. Benar ya? Nah, sekarang Bapak dan Ibu, mana di sini yang kita katakan bisnis aplikasi ini yang bangkrut? Belum ada. Bahkan mekar meroket luar biasa di masa pandemi COVID-19. Oke, mau belanja nih Pak Payung? Belanja di mana? Belanjanya online. Oke, mau ngapain beli makanan? Belinya online. Oke, nggak punya mobil, nggak punya supir, tidak usah khawatir. Kenapa? Kita buka aplikasi, kita bisa pesan Grab, kita bisa pesan Gojek. Benar ya? Nah, jadi kita katakan inilah yang kita sebut dengan nama bisnis aplikasi. Nah, bisnis aplikasi kita, inilah yang kita sebut tadi adalah Pituk. Nah, bisnis aplikasi ini adalah Pituk yang kita katakan inilah bisnisnya yang disebut dengan nama iklan. Dari mana Bu Ani uangnya akan didapat gitu? Oke, Bu Asma duduk aja, kasihan banget aku lihat. Oke, Bu Asma. Oke, ibu-ibu ini ngantuk kan? Ya. Nah, kita katakan yang kita katakan di sini artinya ini yang kita sebut dengan nama bisnis kita bisnis iklan. Bu, kalau yang di sini adalah Zoom, Bu, yang di sini adalah hiburan, yang di sini adalah belanja, ini adalah belanja, ini belanja. Nah, yang pertama bisnis kita ini adalah iklan. Bisnis iklan inilah yang benar-benar sekarang kalau kita buka data di internet 2019. Dari mulai 2019 yang namanya orang untuk menggunakan internet dari mulai 2019 sampai dengan 2020, tahu nggak Bapak dan Ibu? Dari 5 triliun naik 6,5 triliun. Nanti saya tunjukkan. Nah, orang yang berbelanja online dari 2019 sampai 2020 dari 200 triliun naik 600 triliun. Gila nggak coba? Nah, itu nggak dibuat-buat loh. Itu kenyataan. Ternyata orang yang berbelanja online dari 200 triliun di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu naik 600 triliun. Berapa kali lipat itu peningkatannya? Makanya kita harus paham benar. Kalau kita nggak paham, yuk ngajak orang berbisnis, yuk ngajak orang berbisnis, pasti ada sakit hati. Karena apalagi yang bertanya itu nggak pakai otak, yang nanya itu dia pakai otot, dia nanya asal aja mulutnya meletus. Nah, ini yang benar-benar harus kita hadapi. Karena orang yang kita hadapi di lapangan itu majemuk. Beda kita ngajak orang yang namanya supir angkot, beda kita ngajak orang yang namanya dia jaksa, beda yang kita ajak orang yang namanya hakim, beda yang saya ajak itu wali kota. Ya, Bapak mantan
Oke, mau rubah nasib nggak? Kayak mana Bu? Mau nggak kamu rubah nasib 1 hari dapat 1 juta? Gimana Bu caranya? Kamu udah ikut Pitu. Bu, apa itu Pitu? Tapi 4 orang yang antar produk ke rumah saya, paketan anak saya, semasa pandemi itu bisa seminggu 3 kali pesan paketan. Nah, 4 orang itu silver. 4 orang silver hanya ngantar produk. Nah, begitu apakah yang saya sampaikan dengan supir Gojek, dengan yang saya sampaikan dengan Pak Wali Kota, dengan yang saya sampaikan dengan Asosiasi Kepala Asosiasi Pendeta Indonesia, Pak Roman Sihombing, Dr. MTH. Nah, beliau pada saat pertama diajak, ini keningnya berkerut 16 loh. Kayaknya apa yang dibilang si perempuan ini? Tapi Bapak dan Ibu hampir setiap hari datang ke posko saya. Itu jemaat yang akan direkrut ada sekitar 700 orang. Kenapa? Karena kita memanusiakan manusia dulu. Karena banyak manusia, tapi dia nggak manusia. Maaf ya, banyak manusia tapi dia belum manusia. Makanya di sini kita akan memanusiakan manusia. Artinya kalau kita benar-benar mau jalanin bisnis ini, modalnya itu bukan harus hebat, modalnya bukan harus S3, modalnya bukan harus orang kaya. Bu, modalnya 3 huruf saja, MAU, mau belajar, mau diajarin. Di lapangan banyak yang kita dapatin, maaf ya, bodoh tak terajar, pintar tak terikuti. A kita bilang dia jawab Z, Z yang kita bilang dia jawab Z pangkat 5. Nah, inilah kita harus butuh kesabaran. Jadi di sini benar-benar nasihat buat saya sekarang punya member 40.000. Bagaimana Bapak dan Ibu saya mengumpulkan 40.000? Padahal itu bukan kerja saya. Inilah bisnis kita yang sangat dahsyat. Saya hanya mengumpulkan member saya, anak dan suami 8, kemudian sisanya itu adalah teman-teman saya sekitar 16 orang. Jadi line satu saya itu 24. Jadi 8 itu anak, menantu, suami, dan anak 5, menantu 2, 7, 1 itu suami. Nah sisanya itu adalah 14 orang, beranaklah sampai 40.000. Inilah yang memberikan saya income per hari di atas 10 juta, pernah sampai 16 juta. Itu tanya Bobby, dia yang setiap hari mencek yang namanya uang saya. Jadi makanya saya bilang Bapak dan Ibu, gak usah takut, karena kita bukan mau menipu orang. Tidak usah gengsi, tak usah gengsi, karena kalau hidup kita berhasil, hidup kita akan bergengsi. Tidak usah malu, karena kita gak akan buat malu diri kita. Kita benar-benar akan bangkit. Kalau Ani sekarang tidak jalanin bisnis ini, maaf Bapak dan Ibu, gak mungkin Ani gak makan Bapak dan Ibu. Sampai innalillahi mungkin Ani masih bisa bertahan hidup. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Ani kaya sendiri, berhasil sendiri, sehat dan sukses sendiri, itu hal biasa. Bagaimana sekarang niat kita, misi kita, kita mau membantu orang lain berhasil, kaya dan sukses. Menurut Ani itu baru luar biasa. Makanya Ani mau datang dari Medan ke sini. Padahal Bang Agus tiap hari lihat di grup, tiap hari itu jadwal saya full. Tiap hari, besok ada BOP di posko, itu sekitar 40 orang. Nah hari Minggu kita nanti ke Kisaran, Senin kita akan pergi ke Binjai. Ini jadwalnya penuh terus loh. Kenapa ini bisa berjalan? Kalau memang ini benar-benar penipuan, Ani udah ditangkap dan masuk dalam bui loh. Nah makanya ternyata di sini kita katakan yang tadi tukang sapu yang gajinya 1,5 juta, ini terbukti per 40 hari gajinya 18 juta. Coba bayangkan. Nah nanti dia mau beli Pajero Sport, biar orang yang diajak itu nggak melihat casing dia, karena dia selama ini tukang sapu. Kalau dia mengajak orang melihat casingnya, kau tukang sapunya, makanya dia mau beli mobil Pajero Sport. Mungkin nanti dia mengajak orang baru akan mau, karena ini sekarang kan maintenance ya hidupnya. Nah jadi makanya saya akan jelaskan. Nah jadi Bapak dan Ibu kita udah tahu ini ya, iklannya ini tadi yang kita katakan kita menonton. Nah iklan-iklan ini Bapak dan Ibu nasibnya seperti yang saya bilang di Ray, ini nasibnya benar-benar terzolimi. Nasibnya terzolimi. Kita akan melihat dia yang namanya di brosur. Kalau dikasih orang di brosur, Bapak secepatnya Bapak remas-remas, mau kubuang lagi ke tong sampah, begitu. Nah
dengerin radio nih, dengerin radio, asik-asik denger lagu dangdut, tiba-tiba muncul iklan, Bapak cepat-cepat ganti channelnya. Bapak nonton TV, begitu Bapak nonton TV, saya nonton TV pagi, saya nonton itu Islam itu indah, ya Ustadz Maulana, itu favorit saya dulu, saya belajar agama dari situ. Sampai 4 agenda saya penuh, saya tunggu, saya tulis. Nah begitu kita dengarkan Ustadz Maulana, muncul iklan, kita ambil remote control, langsung kita pindahkan. Saking kita jijiknya dengan iklan itu, makanya diciptakanlah salah satu platform. Nah platform inilah yang disebut dengan nama platform iklan, tapi dia berbentuk aplikasi, namanya Fitur. Nah aplikasi ini dibuat, ini khusus untuk yang namanya iklan. Dan dia bekerja sama dengan siapa? Dia bekerja sama dengan perusahaan. Dia bekerja sama dengan perusahaan. Di awal dulu kita nonton video BMW, ada Toyota, ada Mitsubishi, ada Honda, ada Kentucky, ada yang namanya Sampo, ada yang namanya di sini yang disebut dengan Starbucks. Ini banyak banget produknya. Produk-produk ini, perusahaan-perusahaan ini mengiklankan produk mereka di mana? Di Fitur. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Payung, waktu perusahaan-perusahaan ini mengiklankan produknya di Fitur, bayar atau gratis? Bayar. Murah atau mahal? Mahal. Mahal Pak, karena kita bilang mahal. Nah, kenapa dia mau mengiklankan di Fitur? Karena di Fitur sudah ada penontonnya. Siapa penontonnya? Kitalah di sini jadi penontonnya. Kita semua ini jadi penonton bayaran. Dan ini perusahaan tidak akan jalan kalau tidak ada kita yang disebut dengan nama viewers. Tidak akan jalan kalau tidak ada yang namanya penonton. Nah, jadi di sini kita inilah yang disebut big data. Kita inilah yang disebut dengan nama big data. Jadi setiap yang namanya aplikasi itu, dia itu membutuhkan data. Jadi data itulah yang sangat dibutuhkan. Atta Halilintar sebulan 22 miliar, kenapa? Karena viewersnya banyak, bahkan sampai Asia Tenggara. Nah, kita katakan kenapa dulu waktu di Gojek pertama, waktu kita jadi supir Gojek, kenapa kalau kita dapat 8 penumpang, bonus kita besar? Itu kan memancing supaya banyak orang jadi nge-grab, betul nggak? Ngeri ya bonusnya, bertambah datanya, benar nggak? Semakin bertambah orang nge-grab, enak banget loh. Ada ngangkat 8 trip, kita dapat bonus sebulan bisa dapat 30 juta. Nah itu artinya memancing orang untuk bisa nge-grab. Setuju nggak? Semakin banyak orang nge-grab, benar nggak bonusnya semakin hilang? Kenapa? Karena profit sharingnya itu kan dibagi ke orang banyak. Waktu dia sedikit, profit sharingnya besar dong, gede. Tapi semakin banyak big datanya, tentu bonusnya mengecil. Masuk akal ya? Nah, jadi itulah yang terjadi. Tapi dia sudah dapatkan yang namanya big data. Nah, sama dengan Shopee juga, Lazada juga. Ingat nggak? Waktu Shopee dibuka, dia cari data, cari pelanggan 1 juta butuh waktu 1 tahun. 1 tahun. Bigo dia cari data itu 1 tahun, dia cuma dapat 1 juta. Dahsyatnya di Fitur, ini hanya dalam tempo 10 bulan, ini big datanya 17 juta. Coba bayangkan. Bodoh ya, orang-orang yang 17 juta itu mau ya. Orang-orang yang 17 juta ini bego ya. Kok mereka mau ikut di dalamnya? Ada apa dengan Fitur? Kenapa ini bisa begini? Kenapa? Karena mereka ini adalah paham. Kita nggak usah bilang kayak 17 juta. Kita bilang aja lah 10 juta. Yang 7 jutanya muntaber, mundur tanpa berita. 10 juta itu nggak sedikit loh Bapak dan Ibu. Shopee cari member 1 juta aja setahun. Tapi ini 10 bulan 17 juta. Coba kita bayangkan. Nah, kenapa? Karena memang orangnya benar-benar sudah paham. Dan ini sudah terbukti. Dahsyatnya kita katakan, dari mana kita ini dibayar? Fitur ini mendapat uang dari perusahaan-perusahaan ini. Dan ini dia mendapat uang. Dari sinilah Fitur membagi keuntungan buat kita.
Nah, dari sinilah kita dibayar. Itu konsepnya harus bolak-balik. Kalau nggak tahu, nggak usah bingung, nggak usah cari upline-nya siapa. Buka HP, buka aja Google, buka aja marketing plan. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Fitup mengguncang dunia. Kenapa? Karena Fitup itu ibarat wanita cantik. Sehingga Fitup itu jadi bahan gosip. Sehingga Fitup itu jadi